Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya Muhammad Rangga Nur Faizin dari kelas 4A2 dengan NPM 213107-337 ingin mempresentasikan tentang fikih mu'alah, yaitu pada bab pembahasan jual beli online, perlindungan hukum dan dalam perspektif Islam, dengan sumber buku yang saya ambil dari buku fikih muamalah dari klasik hingga kontemporer atau teori dan praktek dari Ahmad Faroh Hasan MSI. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang definisi jual beli. Definisi jual beli online. 1. Transaksi jual beli online melalui internet. 2. Tidak memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. 3. Pembayaran jual beli online dilakukan sebelum barang diserahkan. 4. Barang dan jasa dapat dijual secara online. Kemudian tata cara jual beli online dalam Islam. Yang pertama, pastikan jalur komunikasi lancar untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, gunakan pihak ketiga sebagai jaminan keamanan barang dan pembayaran. 3. Penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual adalah miliknya sendiri. Dan 4. Tetapkan harga dan status barang yang jelas. 5. Gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman. 6. Pastikan barang lengkap sesuai dengan keterangan penjual. Pada slide ke-6, masalah dan mafsadah. 1. Kemudahan akses. 2. Banyak pilihan produk, karena di online tersebut kan juga berbagai barang dan berbagai produk, bahkan hampir semua produk bisa diakses melalui online. Yang ketiga adalah menghemat waktu dan tenaga, seperti ketika kita mau membeli barang, kita tidak perlu ke toko, namun kita hanya lewat smartphone, laptop maupun apapun kita bisa membeli barang. Yang keempat ada membandingkan harga. Tentu saja harga yang ada di online tersebut lebih murah daripada harga yang ada di toko-toko. Karena apa? Karena keunggulannya yang berbelanja di toko, kita dapat langsung melihat barangnya, sedangkan kalau di online kita hanya melihat melalui gambar dan deskripsi. Yang kelima, proses belanja yang mudah. Kalau melakukan pembelian di online itu sangat mudah sekali. Kita tidak perlu menghabiskan bensin, tidak perlu menghabiskan tenaga. Yang keenam, ada penipuan. Marak sekali sekarang itu jual beli online itu banyak sekali yang melakukan penipuan. Entah belinya seperti membeli handphone lah, tapi yang datang itu bukan handphone. Kebanyakan malah seperti batu bata, banyaklah tindak-tindak penipuan dalam jual beli online. Yang ketujuh adalah ketidaksesuaian barang dengan harapan. Itu yang kemudian menjadikan masalah, karena biasanya di gambar itu barangnya berbeda dengan apa yang kita beli, karena kita melihat barangnya berdasarkan gambar, tidak berdasarkan secara langsungnya. Itu kekurangan jual beli online. Yang kedelapan adalah biaya transportasi tambahan. Meskipun kita tidak ketika jual beli online kita tidak membutuhkan bensin, namun pada jual beli online tersebut kita selalu apa itu nama istilahnya, membutuhkan biaya ongkos kirim. Online tersebut mesti mematok ongkos kirim. Yang kesembilan, tidak bisa melihat dan mencoba barang secara langsung. Nah, itu yang pokok utamanya. Yang ke-10 adalah waktu pengiriman yang memakan waktu. Berbeda dengan jual beli offline ke pasar, atau kita suka ini ingin membeli, ya langsung kita beli dan dibawa pulang. Namun kalau dalam online tidak bisa, harus menunggu
hingga pesanan dikirim dan sampai. Yang kemudian hukum jual beli online dalam perspektif Islam. Jual beli online diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada larangan apapun yang melarang dilarangnya jual beli online. Yang kedua, didasarkan pada prinsip suka sama suka. Ketika kita sudah suka, ketika kita sudah srek lah terhadap barang tersebut, maka ya sah-sah saja. Yang ketiga, melanggar hukum Islam dapat membuat jual beli online menjadi haram. Ya, melanggar itulah yang menyebabkan jual beli online itu menjadi haram. Seperti penipuan itu tadi termasuk salah satu larangan dalam Islam, kan penipuan kan tidak boleh. Yang keempat adalah kontrak jual beli harus mematuhi prinsip hukum Islam. Jadi persyaratan harus masuk akal yang diberikan oleh penjual di jual beli online. Kemudian persimpangan antara jual beli online dan hukum Islam. Yang pertama, jual beli online harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, haram jika barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum Islam. Yang ketiga, haram jika melibatkan penipuan. Yang keempat, haram jika mengundang unsur-unsur yang diharamkan. Yang kelima, kontrak jual beli online harus mematuhi kesepakatan, kejujuran, dan keadilan. Sudah jelas di sini bahwa jual beli online itu sah-sah saja jika kita mematuhi semua larangan dan sesuai prinsip-prinsip dalam Islam. Jika kita menjalankan larangannya, ya tetap aja jual beli online itu haram. Kita berbeda jika kita berjual beli online dengan jujur dan dengan memenuhi kesepakatan, kejujuran dan adil, maka jual beli online apapun akan tetap halal dalam perspektif Islam begitu. Bentuk perlindungan hukum perdata terhadap konsumen jual beli online. Perlindungan hak konsumen dalam jual beli online belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi selama ini belum ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online. Nomor 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum yang mengatur perdagangan elektronik. Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah memberikan kerangka hukum yang mengatur perdagangan elektronik. Yang ketiga, perlindungan hukum perdata untuk konsumen jual beli online belum optimal. Yang keempat, perlindungan konsumen masih fokus pada perdagangan konvensional. Isyarat Rasulullah dalam jual beli. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah, dan dihukumi haram apabila 1. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi ialah barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, online seks, dan situs-situs lainnya yang membawa pengunjung ke dalam perzinahan, seperti yang sekarang itu maraknya adalah slot, judi online. Yang kedua, melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dengan bunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa
أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sekian presentasi dari saya Muhammad Rahman Faizin. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.